Jadi Anda masih mengatakan bahwa kamus Anda ini yang paling autentik? Kalau ternyata kalian mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dari Jawa, dari Jakarta, autentiknya itu dari mana? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempenda. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan komentar dari beberapa warganet Indonesia dan juga mungkin ada beberapa bagian dari warganet Malaysia. Kemudian setelah itu baru saya akan berbicara tentang beberapa kosakata. Dari Mas Basir Ngempo, beliau mengomentari ketika di dalam video saya sebelumnya, saya menunjukkan bahwa ada kosakata pramuka di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Saya kaget kata pramuka ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Karena pramuka itu nama lembaga dan organisasi scout atau pandu milik Departemen Pendidikan Indonesia. Ini sih namanya makan tapi tidak dikunyah, langsung aja ditelan. Sama dengan kosakata ruwat. Dan kalau teman-teman perhatikan, yang menarik lagi, ruwat itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu dinyatakan natif, bukan kosakata bahasa Jawa. Tapi definisinya sama dengan ruwet di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini dari Mas Safrudondin. Saya merasa ada sesuatu yang hilang bila kanal Mas Pri dan kanal Winwanur nggak nongol di beranda saya dalam satu hari. Teruslah berkarya Mas Pri, teruskan kontra narasi ini dan semoga sehat selalu. Amin. Jujur saya ketika membaca tulisan ini ada rasa terharu ya di dalam diri saya bahwa ternyata kita itu mempunyai semangat yang sama. Semangat untuk melawan narasi-narasi pembohongan yang selalu dilontarkan di dalam media-media sosial. Dan apa yang saya lakukan ini adalah sebuah perlawanan. Sebuah perlawanan atas narasi-narasi yang terlalu banyak meracuni rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia itu menjadi tidak percaya diri. Rakyat Indonesia itu malah ragu-ragu dalam membela negaranya. Teman-teman, kekuatan kita itu adalah sikap patriotisme dan nasionalisme kita. Itu kekuatan kita. Dan mereka yang memberikan narasi-narasi negatif tentang Indonesia itu adalah untuk menghilangkan sikap patriotisme dan sikap nasionalisme kita. Mereka tahu sikap patriotisme dan nasionalisme kita itu adalah kekuatan yang sangat mereka takuti. Oleh karena itu, ketika saya berbicara tentang perbandingan kosakata, saya langsung mengambil sumber yang resmi, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kalau rakyat negara sebelah ngamuk-ngamuk, ya itu urusan mereka, bukan urusan saya. Karena saya menunjukkan fakta. Saya menunjukkan apa yang tertulis di negara Indonesia dan apa yang tertulis di negara kamu. Sesederhana itu aja. Kalau kalian tidak bisa menerima fakta itu, ya itu urusan kalian, bukan urusan saya. Tugas saya di sini, terutama untuk saya pribadi, untuk menunjukkan kepada dunia melalui kanal YouTube ini bahwa narasi-narasi yang mencoba melemahkan Indonesia, yang mencoba mengikis sikap patriotisme dan nasionalisme Indonesia, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena saya yakin ada banyak warganet Indonesia yang melawan narasi-narasi negatif tentang Indonesia tersebut.
Jadi kepada warganet sebelah, silahkan Anda tuliskan di komentar, di kolom komentar, Anda mau menghina negara saya, Anda mau mengatakan bahwa kamus bahasa Indonesia itulah yang mencuri bahasa Melayu, itu terserah Anda. Kalau fakta sejarah menunjukkan, bahkan di dalam kamus Anda sendiri tertulis bahwa kamus Anda lah yang mengambil bahasa Indonesia. Itu fakta. Dan saya menggunakan bukti itu dari dokumen Anda, bukan dari dokumen saya. Saya tahu Anda pasti gigit jari di pojokan, ngamuk-ngamuk di pojokan, ya kan? Karena saya menunjukkan fakta itu semua. Tapi, kan katanya Anda itu siap menerima fakta. Kan ada yang menuliskan tuh, oh kami nggak ada masalah, kami menerima fakta. Ya udah, saya tunjukkan sekarang fakta-faktanya. Kalau ada yang tidak bisa menerima fakta itu, ya itu urusan Anda, bukan urusan saya. Sesederhana itu aja. Dan tulisan ini membuat saya semakin semangat untuk bisa konsisten mengunggah video. Karena jujur, kadang-kadang saya harus mencuri-curi waktu supaya saya bisa mengunggah paling tidak. Target saya tuh kalau bisa 1 video per hari itu, wah kalau bisa tuh alhamdulillah banget gitu ya. Dari Mas Safrud Dondin lagi. Orang Malaides tipe M takkan mau mengakui kalau mereka mengadopsi buka kurung mencuri, tutup kurung kosakata bahasa Indonesia dengan alasan serumpun. Yang kedua, bahasa Indonesia itu kan sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu Riau Lingga yang ada di Indonesia, bukan di Malaysia. Dan mereka tidak pernah mau tahu sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia yang kaya dengan menyerap ratusan bahasa suku atau daerah yang ada di Indonesia. Makanya Malaysia mempropagandakan serumpun untuk memelayukan suku yang ada di Indonesia dengan sebutan Mahawangsa. Itulah kelicikan dan keculasan tipe M Malaysia. Saya itu selalu bertanya ya kepada diri saya sendiri. Ketika Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda, ketika Indonesia mengembangkan bahasa Indonesia dengan mengambil kosakata dari Belanda, dari Arab, dan dari suku-suku yang ada di Indonesia, kalian yang katanya yang mengatakan bahasa kalian itu bahasa murni, kalian ada di mana saat itu? Apakah kalian seperti pahlawan kesiangan? Mungkin kepada kalian yang tidak mengetahui definisi pahlawan kesiangan, saya akan bacakan kepada Anda. Orang yang baru mau bekerja, berjuang setelah peperangan, masa sulit berakhir. Kedua, orang yang ketika masa perjuangan tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah peperangan selesai menyatakan diri pejuang. Kalian kemana? Waktu kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda, kalian ada di mana saat itu? Kalian ada di mana ketika Indonesia mengembangkan bahasa Indonesia mulai tahun 1945? Hal yang kalian ketahui adalah, dan itu terbukti kalau kita melihat kamus kalian, yang kalian lakukan adalah mengadopsi kosakata bahasa Indonesia ke dalam kamus kalian. Itu yang kalian lakukan. Namun yang brengseknya adalah Anda koar-koar, Anda mengatakan bahwa Andalah kamus yang autentik. Bagaimana Anda mengatakan kamus Anda itu autentik? Kalau di dalam kamus Anda itu ternyata Anda justru memungut kosakata dari Indonesia. Anda marah dengan fakta ini? Ya terima kasih. Berarti Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Nggak afdol juga dong kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet sebelah. Kalau Tuan mau mencari uang atau duit dengan memuat naik video ke YouTube, memuat naik ini maksudnya upload. Jadi dia langsung diartikan langsung, memuat, load, up, naik. Jadi memuat naik video ke YouTube, buatlah topik yang lain. Lu siapa mau ngatur-ngatur gue? Jangan asik menyentuh negara saya dan mengatakan negara saya itu dan ini. Saya tidak menyentuh negara Anda. Saya membandingkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Anda tidak suka, saya membuka kamus Anda. Semua orang berhak untuk membuka kamus Anda. Atau Anda ingin kamus Anda itu disimpan di dalam lemari, kemudian lemarinya itu dikunci, kemudian kuncinya itu dibuang ke laut. Gitu maksudnya. Carilah topik lain yang berfaedah. Topik ini sangat-sangat berfaedah. Karena dengan topik ini kita bisa membandingkan kosakata yang digunakan di Indonesia dengan kosakata yang digunakan di negara Anda. Saya tahu Anda merasa panas buntut. Ya, kalau dalam bahasa Anda panas buntut. Kalau dalam bahasa Indonesia pantatnya kepanasan, gitu kan ya. Karena terdapat banyak inkonsistensi di dalam kamus Anda. Tapi itu adalah fakta. Kan katanya Anda suka melihat fakta. Uang yang Anda dapat dari YouTube untuk dimakan oleh keluarga Anda pun haram hukumnya.
Lantas, uang pajak judi kasino Genting Highland itu halal ya? Anda jangan bicara tentang halal haram. Kalau Anda sendiri tidak bisa meyakinkan, memastikan bahwa uang atau subsidi yang Anda terima itu juga halal. Kami tidak pernah menghina negara Anda. Kenapa Anda senantiasa menghina negara kami? Anda baru mempunyai akun YouTube ya? Atau Anda tidak mempunyai akun TikTok juga? Atau Anda ini baru keluar dari gua? Mungkin Anda sering membaca surat Al-Kahfi, di mana ada beberapa orang pemuda yang terkurung di dalam gua, tapi ternyata dia sudah terkurung ribuan tahun. Anda kemana aja? Anda lihat deh bagaimana warga negara Anda menghina negara saya. Apa yang saya lakukan ini, saya tidak menghina negara Anda. Kalau saya menghina negara Anda, ya saya bisa aja ngomong macam-macam tanpa bukti. Saya berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus resmi Anda. Anda merasa terhina dengan fakta itu? Anda merasa terhina dengan data itu? Atau Anda merasa malu sebenarnya dengan fakta dan data yang saya ungkapkan? Tapi Anda tidak mengerti kosakata malu, sehingga Anda hanya bisa memberikan narasi menghina. Yang sebenarnya Anda malu melihat kamus Anda sendiri. Taubatlah sebelum maut menjemput. Saya juga mengharapkan Anda tobat, Anda introspeksi diri, agar bisa membedakan antara kosakata malu dengan kosakata hina. Dijawab oleh Mas Fajri Muhani, ini sangat berfaedah ketimbang konten dongeng ala Melayu bangsa terhebat, tapi faktanya sebaliknya. Ya itu. Mereka itu suka banget ya diberi angan-angan, cerita-cerita angan-angan. Yang katanya istri Nabi Muhammad dari alam Melayu, pedang besi, pedang Nabi Rasulullah itu dari Melayu. Mereka tuh suka banget ya dinabobokkan, di cerita-cerita tentang kehebatan masa lalu mereka itu. Yang sebenarnya itu dongeng sebelum tidur. Kosakata berikutnya, dasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlengkapan pakaian semacam pita, dipakai dari sutra dan sebagainya, dipasang dikalungkan pada leher kemeja dan disimpul di depan. Dasi. Apakah ada kosakata dasi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong! Dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Indonesia. Dan didefinisikan sebagai apa? Tali leher. Tali leher? Untuk gantung diri apa? Dasi kupu-kupu, tali leher kupu-kupu. Berdasi, memakai dasi, memakai tali leher. Pertanyaan saya kepada warganet Malaysia, kalian itu menggunakan dasi atau tali leher? Kalau kalian menggunakan tali leher, atau mungkin kalian lebih suka menggunakan bahasa Inggris kan, tie. Kalau memang kalian menggunakan tali leher atau tie, mengapa kalian memungut kosakata dasi dan dimasukkan di dalam kamus kalian? Satu-satunya penjelasan untuk menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus kalian. Itu saja. Akui aja lah. Kosakata berikutnya, ludruk. Ludruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kesenian rakyat Jawa Timur berbentuk sandiwara yang dipertontonkan dengan menari dan menyanyi. Saya dulu pernah datang ke kota Surabaya dan saya melihat pertunjukan ludruk. Dan itu memang asik ya, tapi Anda harus bisa mengerti, walaupun mungkin pasif, tapi Anda harus bisa mengerti bahasa Jawa. Kalau Anda bisa mengerti bahasa Jawa, itu pertunjukan ludruk itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Anda bisa ketawa ngakak-ngakak itu, melihat pagelaran ludruk. Apakah ada kosakata ludruk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong! Dan dituliskan itu sebagai kosakata natif. Natif loh. Berarti kosakata asli di Malaysia. Definisinya apa? Pertunjukan sandiwara dengan nyanyian dan tarian. Kelihatan banget kan? Dia ingin menghilangkan dari mana asalnya ludruk itu. Ludruk itu dimainkan di Jawa Timur. Ludruk itu kesenian rakyat Jawa Timur, bukan kesenian rakyat Malaysia. Ketika Anda menuliskan ludruk di dalam kamus Anda sebagai pertunjukan sandiwara dengan nyanyian dan tarian, dan itu adalah natif, artinya apa? Itu kesenian kalian, kesenian rakyat Malaysia. Pertanyaan saya, kalian menggunakan bahasa apa ketika ludruk itu dipertunjukkan? Bahasa Jawa. Katanya Jawa itu hama. Nah, berbicara kesenian,
ludruk, maka nggak afdol dong kalau kita tidak berbicara kosakata ketoprak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketoprak adalah sandiwara tradisional Jawa. Jadi bukan khusus Jawa Timur ya. Biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik gamelan disertai tari-tarian dan tembang. Kedua, makanan khas Jakarta terdiri atas ketupat, tahu goreng, kerupuk, dan toge yang dibubuhi bumbu kacang yang berkecap. Definisi ketiga, ketoprak adalah ikan air tawar yang ukurannya dapat mencapai 20 cm, tubuhnya pipih memanjang, bersisik setiap sisik mempunyai pinggiran hitam, terdapat pola warna hitam berbentuk jala pada sirip ekor. Warnanya coklat kehitaman tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Disebut juga kapar, atau disebut juga selincah, dengan nama latin Belontia hasselti. Apakah ada kosakata ketoprak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, gile lu apa nggak ada? Dituliskan sebagai pungutan bahasa. Bahasa apa? Jawa. Ya, yang kalian sebut hama itu loh. Lakonan yang ceritanya disampaikan dengan nyanyian dan tarian beserta bunyi-bunyian. Serius, kalian melakukan pertunjukan ketoprak di Malaysia. Pakai bahasa apa? Jawa. Nggak mungkin dong. Kan kalian katakan Jawa itu hama. Berarti kalau nggak menggunakan bahasa Jawa, nggak bisa disebut ketoprak dong. Sama dong dengan ludruk. Ketika Anda tidak menggunakan bahasa Jawa Timur, nggak bisa disebut ludruk. Ya. Definisi kedua ketoprak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan pungutan dari bahasa Jakarta. Tauhu goreng dibubuh tauge dan kicap. Sama nggak dengan definisi kedua kosakata ketoprak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi Anda masih mengatakan bahwa kamus Anda ini yang paling autentik? Kalau ternyata kalian mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dari Jawa, dari Jakarta, autentiknya itu dari mana? Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!